Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba menganalisa saham lagi. Nah, ini hari Minggu, market tutup, IHSG kita sudah tembus di 7.350 ya. Jadi kita bersyukur karena awal tahun 2024 ini IHSG kita dibuka di level tertinggi yang baru ya. Karena kan sebelumnya stuck di 7.200 ya, di April 2022. Ini 7.200-an ini. Nah, ini sekarang udah 7.350, semoga menembus level psikologis yang lebih tinggi lagi ya. 7.500, 8.000, biar saham-saham pada terbang semua. Kalian-kalian pada cuan semua tuh. Oke, sebelumnya saya udah menganalisa saham Adro untuk kinerja yang cukup bagus untuk kita jadikan koleksi di tahun 2024 ini. Sekarang saya mau menganalisa saham Pegas. Nah, di perdagangan terakhir sampai ke sini sudah naik 1,31%. Jebret, jebret. Oke, dalam satu minggu terakhir sudah naik 4,04% ya. Saya sendiri pegang saham Pegas ini saya dapat di harga average saya di 1083. Jadi saya beli waktu jatuh ya. Ya bersyukurlah udah profit berapa persen, cuman masih kecil sih. Tapi mungkin target price saya hitung harga wajarnya di 1.800 sampai 2.000. Jadi mungkin saya nanti kalau mau take profit di sana gitu. Nah, pertama kita baca dulu profilnya. Saya kira banyak orang udah nggak asing ya sama Pegas ini. Kode sahamnya Pegas, perusahaan gas negara TBK. Jadi ya intinya dia ngurusin tentang gas lah gitu ya, jual gas. Nah, saya karena udah analisa, saya baca laporan tahunannya dan profilnya. Jadi intinya Pegas ini bisnisnya dia distribusi gas sama bikinin transmisi gas gitu. Bisnisnya itu. Nah, jadi dia dapat uangnya dari situ gitu. Tapi distribusi gasnya ini dari 100% yang saya baca dari laporan tahunannya ya, koreksi kalau salah. 99%-nya itu dijual sama sektor industri sama swasta. Jadi yang lebih besar juga gitu. Nah, kalau kita baca sini profilnya ya ini aja langsung. EGN Group membagi 4 usaha segmen pokok itu. Satu, usaha transmisi dan distribusi gas bumi. Dua, usaha niaga gas bumi. Tiga, usaha hulu minyak dan gas bumi. Empat, usaha lainnya yaitu telekomunikasi, jasa konstruksi, dan pemeliharaan jaringan pipa, pengelolaan gedung, dan sewa pembiayaan. Financial list. Sejalan dengan strategi bisnis perusahaan, pada tahun 2011, PGN mengembangkan kapabilitas di kegiatan hulu minyak dan gas bumi, serta berdasarkan PSAK 05 revisi bla bla bla. Intinya bisnisnya itu bisnis yang keempat ini ya. Satu, usaha transmisi dan distribusi gas bumi ya, seperti yang saya bilang tadi kan. Kalau kalian mau tahu lebih rincinya, baca di laporan tahunannya di yang tahun 2022 karena yang 2023 belum terbit kan. Usaha niaga gas bumi, usaha hulu minyak dan gas bumi, dan usaha lainnya. Nah, sebentar. Nah, kemudian kita lihat yang megang saham Pegas ini ada PT Pertamina Persero, dia sebagai pengendali ya menguasai 56,964%, 57% lah. Jadi Persero ini kan Pertamina Persero ini kan punya negara. Jadi intinya Pegas ini yang megang sahamnya adalah negara gitu. Ya mungkin untuk kerusakan sampai dalam kali mungkin saya kira sulit ya karena ini tipe yang bisnis yang penting kali untuk negara migas ini kan. Karena kalau goyang dikit aja, goyang juga ekonomi negara gitu bos ya kan. Kemudian masyarakat non warkat jadi beredar di publik 43%, kemudian sisa masyarakat warkat negara Republik Indonesia 0,01% ya kan. Kemudian Pegas sudah listing sejak 2003, jadi sudah sekitar 20 tahunan di bursa. Sudah bukan junior lagi lah ya, udah senior, cukup senior. IPO-nya di 1.500, kemudian nama presiden komisarisnya adalah Amin Sunaryadi dan presiden direkturnya Arif Setiawan Handoko.
Nah, kalau kalian mau baca profil dari kedua nama ini, kalian nanti bisa searching aja di Google. Kemudian kalian bacalah kapabilitasnya gitu di laporan tahunan. Nah, untuk anak perusahaannya ini ada PT Saka Energi, PGN. Nah, Saka Energi inilah yang kunci bisnis hulu minyak dan gas buminya ya. Jadi dia banyak berperan penting untuk aset dari Pegas ini. Kalian bisa lihat sini asetnya besar banget ini. Sama PT Pertamina Gas ya. Oke. Kemudian kita lihat dari sisi aksi korporasi. Nah, dari segi pembagian dividen, saham Pegas ini adalah saham yang rutin membagikan dividen sejak 2009, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 nggak ada, 22, 23. Jadi dari 2009 sampai 2023 mereka hanya absen bagi dividen di tahun 2021. Kenapa? Karena 2020-nya mereka rugi. Jadi ya gimana mau bagi dividen, apa yang dibagi gitu kan, mereka rugi gitu. Kemudian mereka udah pernah stock split di tahun 2008 1:5. Oke, kemudian reverse split belum pernah, ada isu ada bonus tender UPS belum ada. Nah, kalau kita pelajari dari sisi pola pembagian dividennya ini, dari 2009 sampai 2011 memang mungkin mereka 2 kali bagi dividennya. Tapi dari 2012 sampai 2023 mereka sekali bagi dividennya dan rata-rata itu di bulan Mei, April, sama Juni. Jadi intinya Pegas ini rutin membagikan dividen saya kira sekali dalam setahun ya kalau mengikuti jadwal yang sudah seringnya, dan dibagikan itu antara di bulan April, Mei, atau Juni. Jadi kita ambil yang paling lama aja. Nah, cairnya itu biasanya di akhir-akhir Juni ya. Jadi intinya dividen dari Pegas ini cairnya itu di akhir semester 1 gitu, di akhir Juni. Itulah intinya. Jadi dari segi dividen, saham ini aman karena rutin bagi dividen. Kemudian kita lihat dari sisi finansialnya. Sebelumnya saya udah analisa saham Pegas ini ya, cuman banyak yang nyinyir soal force major. Jadi saya kira saya udah baca beritanya force major ini, dan kerugiannya di laporan keuangan ketiga juga sudah ditaruh ya, sudah dihitung ya. Jadi kalau kita menilainya lebay banget ya, saya kira buat apa gitu. Karena sebetulnya menurut saya kalau saham besar, perusahaan besar, labanya besar juga bagi dividen, ya kalau ada persoalan-persoalan remeh-temeh seperti itu, justru waktu kita membeli sahamnya kan, karena akan terdiskon dia ketika ada sentimen negatif gitu. Nah, ketika harganya naik, ya kita untung kan gitu. Sesimpel itu aja. Oke, kemudian kita lihat dulu track record labanya secara tahunan ya. Nah, kita mundur 10 tahun ke belakang aja supaya lebih nampak dia track recordnya. Nah, kita mundur ke 2013. Nah, 2013 ini kawan-kawan adalah laba tertinggi dari Pegas mungkin sepanjang sejarah mereka ya. Mereka membukukan laba 10,9 triliun. Nah, jadi harga sahamnya juga berkorelasi dengan harga sahamnya ya. Harga saham Pegas. Nah, di tahun 2013 titik tertinggi mereka tembus di 6.250. Jadi harga saham Pegas tertinggi ini sempat menyentuh di 6.250 di tahun 2013. Nah, labanya juga laba tertinggi 10,9 triliun. Oke, kemudian tahun 2014 9,3 turun, 2015 turun 5,5, 2016 turun lagi, 2017 turun lagi 2 triliun. Kemudian 2018 mencoba bangkit di 5,2 triliun. 2019 1,5, 2020 mereka rugi 3 triliun pada saat Covid. Jadi artinya saham Pegas ini secara track record di belakangnya selalu laba dia dari 2013 sampai 2019. Labanya pun lumayan besar lah. Tapi terjadi penurunan terus dari 2013 tertinggi ke 2019 kan. Nah, gitu 2020 mereka rugi 3 triliun. Artinya ada kekurangannya juga saham Pegas ini. Kenapa? Karena pada saat situasi ekonomi nggak bagus, dia rugi gitu. Juga yang tetap menjaga perusahaannya itu untung, tapi labanya turun drastis memang. Nah, jadi Pegas ini sampai rugi. Jadi
Kalau kita mau beli Pegas ini akan lebih bagus ketika PBV-nya di bawah 1 dan PER-nya di bawah 10 kali mungkin atau 8 kali gitu. Kenapa? Karena kita harus memiliki margin of safety yang cukup besar dari segi harga wajarnya untuk menjaga-jaga kalau saja situasi seperti COVID tahun 2020 itu terulang kembali. Tapi kalau tidak, saya kira bisnisnya akan tetap lancar dan bagus aja gitu. Gitu sih. Nah, tahun 2021 ini mereka kan langsung balikin dari rugi jadi untung 5,2 triliun ini kan. Jadi recovery-nya sebetulnya cepat gitu. Karena mereka punya basic di laba yang 5 triliunan gitu. Nah, kalau kita lihat ke harga sahamnya berkorelasi juga. Jadi pada saat 2020 bulan April terutama pas lagi COVID gila-gilanya kan, harga sahamnya ini terendah sempat jatuh di 700-an nih. Kalian bisa lihat nih 20 Maret 2020 di 695, 700 ya. Nah, kemudian di bulan Desember langsung terbang lagi pulih ke 1640. Ini bukan beggar aja, ini untung sekitar kalau dia dapat di 700 untung 100% lebih kan di kalau dia tahan sampai Desember. Jadi recovery-nya bagus gitu. Bisnis lain pun seperti itulah kalau misalnya terkena dampak dari COVID kan. Nah, kemudian kalau ditahannya lagi sampai 2022 1.900 sampai 2.000-an juga sempat ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita membeli saham Pegas misalnya di hari Senin nanti tanggal 8 di harga 1.160. Nah, kita itu ngejaganya, kita ngebayanginnya yang jelek dulu misalnya kan. Kalau misalnya terjadi lah, kalau kayak COVID lagi lah, paling tidak sejatuh-jatuhnya harga sahamnya itu jatuh di 700 atau 800-an. Jadi kalau kita beli di 1.160, mungkin bumper kita ke bawah itu jatuhnya paling 30%-an gitu kan. Separah-parahnya gitu. Nah, namun peluangnya kalau kita hitung nanti, saya bantuin hitung price to book value-nya, peluang untuk naiknya besar gitu. Jadi keuntungannya besar. Kalau dia jatuh sejatuh-jatuhnya tadi kita perkirakan ke 800 atau 700, mungkin kerugian kita di sekitar 30 sampai 40%. Tapi kalau dia balik lagi ke harga tertingginya, ini bisa sampai untung 600% potensi keuntungannya. Balik ibaratkan balik ke harga tengahnya aja lah di 3 ribuan nih. Kalau kita ambil titik tengahnya 3 ribuan. Kita beggar 3 kali, untung 300%, ya kan? Jadi potensi antara keuntungan dan kerugiannya tidak sebanding. Lebih tinggi potensi keuntungan daripada kerugiannya. Di sela-sela itu, perusahaan ini juga membagikan dividen. Jadi istilahnya kita punya daya tunggu itu bisa lama gitu karena kalau misalnya pun dia agak lama balik ke harga wajarnya atau ke harga tertingginya, kita masih bisa menikmati dividen tiap tahun yang dibagikan oleh Pegas gitu. Nah, oke, itulah konsep-konsep dasar kenapa saya katakan Pegas ini masih punya peluang untuk di tahun 2024 ini gitu. Kemudian kita lihat dari sisi keuangannya. Nah, kalau tadi basicnya kita udah ada lihat ya, mereka sempat laba di 10 triliunan, kemudian jatuh di 2020, kemudian coba bangkit 2021, 2022 6,2 triliun. Nah, kalau kita lihat di 2023 ini, berapa kira-kira laba Pegas gitu kan. Nah, di kuartal 1 2023 laba Pegas 1,7 triliun. Kuartal 2 1,2 triliun. Kuartal 3 1,2 triliun. Nah, totalnya sekitar 4,1 atau 4,2 ya, karena saya nggak ikut hitungin miliaran di belakangnya. Nah, kita anggaplah 4,1 triliun total laba Pegas sampai kuartal ketiga. Kalau kita misalnya bagikan misalnya 4,1 bagi 3, kita cari rata-ratanya. Mungkin perkiraan kita laba kuartal 4 Pegas di 1,3 triliun ya kan. Kalau misalnya benar, maka laba Pegas di kuartal 4 nanti
kan belum keluar laporan keuangan kuartal 4 2023. Tapi perkiraan kita mungkin di sekitar 5,4 triliun atau separah-parahnya mungkin 5 triliun ya. Jadi kisarannya itu 5 triliun sampai 5,5 triliun. Laba Pegas di tahun 2023. Ini perkiraan kita. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi, maka labanya memang akan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dari tahun 2022 gitu kan. Nah, untuk sementara ini earning per share atau laba per saham dari Pegas ini bisa kita hitung. Bentar. Nah, EPS-nya ya, 53 tambah 53,16 kuartal 1, kemudian kuartal 2 36,77 tambah 36,89. Nah, laba Pegas di 3 kuartal adalah 126,82. Kalau kita perkirakan nanti dia kuartal 4-nya di rata-rata, maka 126 bagi 3, 42. Berarti 126 ditambah 42 sama dengan 168. Laba per saham Pegas yang kita perkirakan di tahun 2023 nanti earning per share-nya. Kalau 168 laba per sahamnya, maka kalau kita beli di harga 1160, kita beli Pegas di per 1160 dibagi 168. Mungkin di per 7 kali. 6,9 ya, kita anggaplah 7 kali gitu. Nah, berapa PBV-nya? PBV-nya kita lihat aja. Balance sheet, kemudian kita lihat berapa total, ini total aset lancarnya ya, 28,9 triliun, total aset tidak lancar 4,6 triliun, total aset 103,5 triliun, total hutang atau liabilitas 50,4 triliun, total ekuitas 53,1 triliun. Saham beredarnya 24 miliar. Jadi ya tinggal kita bagikan aja ekuitas dengan saham beredarnya. Ekuitas 53,1 triliun. Saham beredarnya lebih tepatnya di sini aja kita lihat saham beredarnya. Nah, ini current share outstanding 24,24 M. Nah, dapatlah harga wajar Pegas di 2190. Sementara harganya saat ini adalah 1160. Jauh sekali kan kawan-kawan. Jadi kalau kita beli di harga hari ini dibagi 2190 harga wajarnya, maka kita dapat di price to book value 0,52 kali atau 0,53 kali lah. Nah, jadi intinya kalau kita beli Pegas di 1160, kita dapat kita beli artinya di per 7 kali dan di PBV 0,53 kali. Jadi masih murah sekali menurut saya dan dijual di bawah harga wajarnya. Dan kemudian ini adalah perusahaan wonderful company dan juga bagi dividen. Jadi itu intinya kenapa saya memasukkan Pegas ke dalam list untuk kita masuk di 2024 gini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.